Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairan Endini. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang sistem ekonomi Islam. Nah, di dalam ekonomi, masalah utamanya adalah kelangkaan. Sedangkan pada ekonomi Islam ialah bagaimana alokasi dan distribusi sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh umat demi menegakkan keadilan dan kelembagaan sistem ekonomi Islam, keadilan ekonomi, dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Kelembagaan inti dalam sistem ekonomi Islam mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, hak kepemilikan individu, yaitu hak untuk menggunakan dan mengelola aset tersebut sesuai dengan keinginan. Contohnya, seorang petani yang memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk bertani. Yang kedua adalah perjanjian atau akad, yaitu perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa. Contohnya, seorang pedagang yang membuat perjanjian dengan supplier untuk membeli barang dagangannya. Yang ketiga yaitu kepercayaan, yaitu rasa percaya antara konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi jual beli. Contohnya, seorang pembeli yang sepakat untuk membeli barang dagangan kepada penjual karena adanya rasa percaya. Yang keempat ada pembagian resiko, yaitu pembagian resiko antara investor dan pengelola dana dalam melakukan investasi. Contohnya, seseorang yang berinvestasi ketika perusahaan mengalami kerugian, berarti dia juga mengalami kerugian. Yang kelima ada perilaku pasar, yaitu perilaku produsen dalam melakukan produksi dan penjualan barang dan jasa. Yang memiliki contoh, jika seseorang membeli barang di pasar, maka orang tersebut akan melakukan transaksi dengan penjual yang menjual barang tersebut di pasar. Yang keenam ada konsep bekerja, yaitu sebagai karyawan yang bekerja di suatu perusahaan akan menerima gaji dengan tunjangan. Yang ketujuh ada konsep harta, yaitu konsep harta sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup. Contohnya, seorang orang kaya yang memiliki harta yang berlimpah dan menggunakan harta tersebut untuk mencapai tujuan hidupnya. Ekonomi dianggap adil apabila sudah ada 3 poin berikut. Yang pertama, kesamarataan kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat. Yang kedua, keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Yang ketiga, keadilan dan kemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Negara memiliki peran dalam sistem ekonomi Islam, yaitu menentukan dan menetapkan aturan yang sesuai prinsip Islam dengan menjalankan sistem ekonomi. Contohnya negara lain yaitu Arab. Arab menetapkan sistem ekonomi yang berlandaskan dari Al-Quran, memiliki perbankan syariah yang kuat dan berkembang, dan juga menjadikan zakat sebagai pendapatan negara. Negara memiliki tugas yang penting, yaitu 1. Menciptakan kehidupan sosial yang teratur seperti pemberian bantuan sosial berupa makanan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan sebagainya yang akan menciptakan kehidupan sosial yang teratur. Yang kedua, menjamin kesetaraan, kesempatan, dan menjaga keselarasan di pasar seperti pengawasan di pasar yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang dapat membantu menciptakan keselarasan dan mencegah praktik-praktik yang tidak seimbang. Yang ketiga, ada merancang kebijakan ekonomi yang spesifik seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. 3 hal ini akan menciptakan tercapainya tujuan-tujuan ekonomi yang spesifik.